pertanyaan utama adalah kenapa Alkitab tidak memberikan indikasi tentang tanggal, bulan, dan tahun? Tentu saja itu berarti Alkitab tidak terlalu mementingkan hal itu. Dan murid-murid Yesus pun tidak sibuk menggali tanggal, bulan, dan tahun itu. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa semua peristiwa-peristiwa Yesus yang penting tidak pernah diperintahkan untuk dirayakan. Apakah itu Paskah, apakah itu hari kelahiran, apa itukah hari kebangkitan. Bahkan kita bisa melihat bahwa dengan adanya perayaan-perayaan Natal itu terjadi banyak sekali penyimpangan-penyimpangan. Baik dalam bentuk-bentuk perayaan Natalnya sendiri maupun dalam pengajaran message-message yang disampaikan. Misalnya contohnya adanya cerita Sinterklas, itu kan bukan datang dari Alkitab. Adanya ajaran bahwa ada 3 orang Majus yang datang pada Yesus, itu kan bukan datang dari Alkitab. Jadi bisa saja hal-hal penyimpangan-penyimpangan itu terjadi. Kenapa? Karena perayaan itu yang buat manusia. Nah, kalau perayaan itu yang buat manusia, tentu saja isinya akan banyak diisi oleh penguasanya. Ide-ide dari manusia ditaruh di dalamnya. Yang mereka taruh gitu. Itu pasti akan terjadi dalam setiap perayaan-perayaan. Tetapi ada perkataan-perkataan Tuhan ataupun perkataan Paulus bahwa peristiwa Tuhan itu baik kelahirannya, baik kematiannya maupun kebangkitannya itu harus diingat. Nah, mengingat dengan merayakan itu 2 hal yang berbeda. Selamat siang Bapak Ibu yang hadir hari ini dalam fellowship atau pertemuan berdiskusi dalam bersama dalam mengenal Kristus. Hari ini awal tema adalah Natal. Kita sudah mulai. Silakan Pak Ayana. Ya, selamat pagi Bapak Ibu semua. Pagi ini kita coba melihat sedikit mengenai Natal, khususnya yang pengertian orang tentang tanggal 25 Desember yang kadangkala menjadi polemik di dalam kekristenan sendiri, ya. Dan kita coba lihat dari peristiwa-peristiwa itu kira-kira bagaimana dan apa yang dapat kita maknai dari perayaan Natal itu sendiri, ya. Nah, sebagaimana kita sudah sering membahas tentang sejarah gereja, maka saya percaya kita sudah terbiasa dengan perjalanan dalam kurun waktu sejak dari agama Kristen sendiri terbentuk sampai kepada segala sakramen-sakramen yang dihadirkan, ya. Jadi kalau kita melihat dari time frame yang ada, katakanlah kita mulai dari sejak tahun 0 Masehi, ya. Jadi sejak awal-awal sekali itu sampai tahun 2000, maka kita bisa mengetahui bahwa ada kelahiran Yesus di awal-awal tahun. Kelahiran ini pun menjadi perdebatan tahunnya antara tahun 0 sampai tahun 4 atau 6. Karena memang hal itu bisa menjadi perdebatan karena di dalam Alkitab sendiri kan tidak disebutkan tentang tanggal berapa Yesus itu lahir, bulan apa, dan tahun berapa. Tidak disebutkan di Alkitab dengan jelas sehingga itu banyak sekali menjadi kajian-kajian di dalam dunia teologi, ya. Tetapi secara umum Natal saat ini itu dirayakan di dalam dunia jatuh pada tanggal 25 Desember setiap tahunnya. Walaupun tentu saja itu bukan satu-satunya tanggal yang berlaku di seluruh dunia, karena ada gereja-gereja lain pun yang merayakannya di tanggal-tanggal yang berbeda. Dan selain tanggalnya berbeda, ada juga gereja-gereja lain yang tidak merayakan Natal. Jadi itu bukan sesuatu yang harus mutlak tanggal 25 Desember. Beberapa gereja yang tidak merayakan Natal, tentu saja mereka juga punya pemahaman atau teologi tersendiri kenapa mereka tidak merayakan Natal. Jadi intinya bahwa semua pandangan tentang hari-hari yang berbeda itu mereka punya landasan-landasan dan bukti-bukti dokumen-dokumen yang sudah ada di masa-masa abad-abad permulaan. Jadi mereka semua punya patokan. Demikian pula dengan yang tanggal 25 Desember itu. Kenapa semua itu terjadi? Karena memang di Alkitab tidak disebutkan tanggal berapa,
Jadi tidak ada satu patokan yang pasti. Sehingga masing-masing aliran, golongan-golongan bisa menghadirkan tanggal yang mereka katakan sebagai hari kelahiran Yesus. Nah, Natal itu sendiri dalam bahasa Portugis sebenarnya, yang berarti kelahiran. Yang kemudian di Indonesia digunakan kata Natal itu. Nah, karena tidak tertera tanggal yang tepat di dalam Alkitab, maka sekali lagi saya katakan tadi, golongan-golongan ini memiliki berbagai macam sumber sehingga mereka bisa menetapkan tanggal-tanggal mereka. Kita coba lihat beberapa saja. Ada banyak sebenarnya yang dapat kita sampaikan, tetapi kita bisa melihat beberapa contoh yang khususnya yang pertama adalah dulu sempat ramai, tetapi kemudian memudar, yaitu pemahaman bahwa Natal berasal dari perayaan penyembah berhala atau Sol Invicti, Sol Invictus, Sol Invicti, yang biasanya dirayakan oleh bangsa Roma. Tentu saja pemahaman ini hadir karena kita juga tahu bahwa agama Kristen itu berasal dari bangsa Romawi. Kita sudah bahas itu, bahwa Yesus tidak membawa agama atau agama Kristen, tetapi agama Kristen itu terbentuk di abad-abad keempat, tahun 325, 380, ketika Konstantin menjadi kaisar Roma. Jadi 300 tahun kemudian baru kemudian dibentuk, dihadirkan namanya agama Kristen. Yang kemudian sampai sekarang bertahan itu adalah Katolik. Itu agama Kristen. Kalau kadang-kala kan kita bingung, ada orang berpikir ada agama Katolik, ada agama Kristen. Tidak ada itu dua begitu. Katolik itu ya agama Kristen itu dari awal dibentuknya. Lalu Kristen Protestan itu hadir 1000 tahun setelah Katolik hadir pertama kali. Dan itu yang membuatnya Kristen itu adalah Kaisar Konstantin. Dia adalah penyembah berhala yang akhirnya mengikuti ajaran-ajaran Kristen pada masa itu. Dia bertobat, lalu kemudian karena dia kaisar, maka dia menjadikan Kristen itu sebagai agama dari Romawi. Kenapa itu menjadi meluas? Karena pada waktu itu Romawi itu boleh dikatakan penguasa dunia. Sehingga kekristenan itu begitu cepat sekali merebak. Tentu saja dengan pengajaran-pengajaran dan berbagai macam drama yang ada di situ ya, yang kita sudah pernah juga sempat bahas. Nah, sebenarnya pemahaman tentang Konstantin yang menghadirkan tanggal 25 ini itu baru populer, baru terdengar, baru dipermasalahkan tuh di abad-abad ke-18. Jadi di abad-abad pertama itu belum terlalu merebak. Itu orang-orang hanya merayakan Natal saja seperti biasa. Namun di dalam abad yang ke-18 ada seorang teolog Protestan dari Jerman, Ernst Jablonski, bukan hanya mempopulerkan tetapi dia mempermasalahkan tentang tanggal 25 Desember itu dengan mengatakan bahwa tanggal 25 Desember itu adalah hari raya Sol Invictus. Itulah sebabnya beberapa aliran gereja Kristen tidak merayakan hari Natal karena mereka berpandangan juga hal yang sama. Padahal itu adalah pandangan yang 15 abad kemudian hadir. Sementara 15 abad sebelumnya tidak pernah dipermasalahkan. Nah, bagaimana kisah itu? Tentu saja kita perlu tahu karena kita juga sudah banyak mengetahui bahwa tanggal 25 Desember itu berasal dari pagan. Sebenarnya hari raya matahari itu sebenarnya sudah ada sebelum ada agama Kristen di Roma. Roma ini itu banyak sekali dewanya. Romawi yang di abad-abad pertama itu dewa banyak sekali. Lalu seorang kaisar Aurelianus itu dia bermaksud untuk menjadikan satu yang terbesar sebagai dewa daripada dewa-dewa yang lain. Jadi orang bisa punya dewa-dewa yang lain, tetapi yang satu ini dihormati sehingga dibuatlah satu hari khusus, yaitu matahari yang tak terkalahkan. Matahari yang tak terkalahkan ini pada satu titik, pada satu waktu, digunakanlah tanggal matahari yang tak terkalahkan ini, Sol Invictus ini, tanggal 25 Desember. Sebelum Konstantin membuat agama Kristen, sudah ada hari raya matahari yang tak terkalahkan dan sudah melakukan kegiatan mereka tanggal 25 Desember.
Jadi kurang lebih 50 tahun kemudian ketika Kristen menjadi agama resmi negara daripada kerajaan Romawi dan kebiasaan penyembahan berhala Sol Invictus ini tetap masih juga dilakukan oleh orang-orang yang sudah beragama Kristen atau sukar ditinggalkan oleh masyarakat pada waktu itu, maka kemudian Konstantin menghadirkan perayaan Natal kelahiran Kristus itu pada tanggal 25 Desember. Tentu saja ini adalah salah satu usaha daripada Konstantin untuk mengalihkan perhatian orang-orang yang biasa menyembah matahari. Dapat dilihat seperti itu. Padahal peringatan tanggal 25 Desember itu sebelumnya sudah dikenal dengan penyembahan berhala ini. Jadi Konstantin memperkenalkan kepada dunia Kristen tanggal 25 Desember ini. Kemudian perayaan Natal seterusnya atau tahun-tahun berikutnya juga di dalam dunia Romawi itu juga dilakukan tanggal 25 Desember dan seterusnya dan seterusnya. Tahun 375, tahun 380, ini mereka rayakan di beberapa tempat ya. Jadi ada di Roma, di Antioquia, di Konstantinopel, dan juga di Alexandria. Itu mereka rayakan. Dan seterusnya. Dalam gereja Kristen, gereja Katolik pada waktu itu. Nah, berdasarkan fakta itu, di abad 18, teolog Jerman itu memperkirakan bahwa tanggal 25 Desember berasal dari penyembahan berhala. Dan sampai sekarang banyak orang punya patokan berpikirnya seperti itu. Tetapi apakah memang betul tanggal 25 itu berasal dari penyembahan berhala? Ternyata tidak. Karena dokumen-dokumen sebelum tahun 274 ini banyak ditemukan bahwa perayaan tanggal 25 Desember itu sudah dilakukan oleh orang-orang tanda kutipnya Kristen, walaupun mereka belum menjadi agama Kristen. Orang-orang percaya sudah melakukannya, bahkan Kristen Yahudi melakukannya tanggal 25 Desember juga. Karena itu hari yang bersamaan dengan hari perayaan Hanukkah. Bukan hari raya Tuhan ya. Kita kan sudah bahas hari raya Tuhan ada 7 ya. Tetapi kemudian di Israel itu hadir satu hari raya lagi. Jadi ini bukan perintah Tuhan untuk mereka rayakan. Tetapi ada satu hari raya yang dirayakan dalam rangka memperingati kemenangan Yudas Makabe. Jadi ada satu perayaan yang dibentuk lagi di dalam Israel. Walaupun tidak ada di dalam perintah Tuhan, namun itu perayaan yang dirayakan oleh bangsa Israel yang namanya Hari Raya Hanukkah. Jadi orang Yahudi kan ada yang Kristen kan. Nah, banyak dari mereka yang namanya Kristen-Kristen itu memperingatinya pada tanggal 25 Desember. Tetapi ada beberapa dokumen juga yang lainnya yang menyatakan bahwa Hari Raya tanggal 25 Desember itu sudah dilakukan sebelumnya. Di tahun 220 itu ada Julius, Sextus Julius Africanus. Dia dalam dokumennya berbicara mengenai adanya perayaan Natal yang secara implisit dia nyatakan tanggal 25 Desember dilakukan. Jadi bukan hanya pada tahun-tahun ini hadirnya, tetapi di sini sudah ada dokumen-dokumen. Sementara Ernst Jablonski ini berbicara dari sini. Tetapi kalau kita lihat dalam dokumen-dokumen sebelumnya sudah ada. Begitu pula di tahun sebelumnya, di tahun 189, itu ada dokumen yang ditemukan Coptic Didaskalia Apostolorum. Ya. Itu memuat catatan secara implisit mengenai perayaan dilakukan setiap tanggal 25 Desember. Dan juga catatan dari Santo Hippolytus, dia hidupnya tahun-tahun 170 ini, itu juga berbicara secara eksplisit bahwa Yesus lahir pada tanggal 25 Desember. Jadi ada banyak sekali dokumen-dokumen yang saya juga tidak taruh di sini yang menyatakan ada perayaan tanggal 25 Desember. Dari sini kita bisa melihat bahwa tanggal 25 Desember itu bukan satu-satunya fakta bahwa itu adalah penyembahan berhala. Sebenarnya kalau kita lihat dengan begini, sebenarnya penyembahan berhala inilah yang mengambil tanggal 25 Desember. Karena itu sudah ada sebelumnya tanggal 25 Desember ini. Lalu karena ini berada di daerah area penyembahan berhala dan Konstantin itu kaisar pertama yang menyatukan orang-orang Kristen, orang-orang percaya itu apa yang dari timur, dari yang lain-lainnya, dia satukan mereka menjadi agama Kristen, maka dia menggunakan tanggal 25 juga, tetapi tentu saja ada landasan berhalanya karena di situ ada banyak penganut berhala. Nah,
Ini yang ada di dalam sejarah. Tetapi bagaimana kalau kita lihat di dalam Alkitab sendiri? Di Alkitab sendiri, sekali lagi saya ulangi, tidak dikatakan tanggal 25 Desember itu adalah tanggal kelahiran Yesus. Tetapi peristiwa tentang kelahiran Yesus itu kita dapat telusuri dari kelahiran Yohanes Pembaptis. Karena Yohanes Pembaptis ini adalah saudaranya Yesus juga, ya. Yohanes Pembaptis itu adalah anak dari Zakaria dan Elisabet. Kita tahu bahwa Maria ibu Yesus adalah saudari dari Elisabet, ibunya Yohanes. Dan Zakaria suaminya Elisabet ini adalah imam dari golongan Abia. Nah, Yohanes Pembaptis ini lahir terlebih dahulu sebelum Tuhan Yesus. Ada perbedaan 6 bulan di antara Yesus dengan Yohanes Pembaptis itu. Ketika dalam suatu waktu ketika Zakaria sedang mengurus rombongannya untuk tanda kutipnya bertugas di dalam Bait Allah, maka dia bertemu dengan malaikat. Malaikat menampakkan diri kepada dia. Kita perlu mengetahui sedikit tentang hal itu. Bait Allah baik di zaman Yesus maupun zaman-zaman sebelumnya itu ada rombongan-rombongan, grup-grup yang melakukan tugas-tugas. Mungkin mirip lah. Kalau di gereja kan juga kan ada kelompok-kelompok yang bertugas, siapa yang jadi MC, siapa yang jadi singer. Tetapi di mereka di sini itu digilirnya per rombongan. Ada 24 rombongan yang bertugas di dalam Bait Allah secara berurutan. Per minggu, per bulan, mereka disusun di situ. Salah satu rombongan itu adalah yang disebut dengan rombongan Abia. Rombongan Abia ini punya schedule. Kita bisa lihat sedikit ini karena ini ada di dalam Alkitab, itu ada di dalam 1 Tawari 24. Ada kurang lebih 24 rombongan, saya tidak bacakan satu-satu. Tetapi kita bisa melihat dari dalam 1 Tawari 24 ini, ke-24 rombongan ini ada rombongan Abia. Ini bertugas pada yang ke-8. Jadi ada pembagian-pembagian, intinya seperti itu ya. Itu siklus. Apakah dia pada posisi yang ke-8 atau ke-32 dalam satu siklus tahunan. Itu akan diputar seperti itu. Nah, suatu hari waktunya di mana rombongan Abia ini akan bertugas, Zakaria ini akan melayani ukupan. Nah, sementara seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Jadi seluruh umat itu berkumpul, itu kalau ada peristiwa Yom Kippur, hari pendamaian. Kita pernah bahas itu ya, 7 hari raya Tuhan itu, hari pendamaian. Itu sekali tahun sekali. Ketika Zakaria masuk, hadirlah malaikat dan menyatakan kepada Zakaria bahwa dia akan memiliki seorang anak. Dan harus diberi nama Yohanes. Kenapa demikian? Karena itu memang ketentuan Allah. Karena Yohanes akan mendahului kehadiran Yesus. Sepulangnya Zakaria dari tugas itu, karena dia tidak percaya perkataan malaikat itu, Zakaria menjadi bisu. Sampai kapan? Sampai Yohanes lahir lah, baru bisa. Karena itu memang dia punya akibat dia tidak percaya. Tetapi yang terjadi adalah tidak berapa lama kemudian Elisabet istrinya Zakaria ini mengandung. Ini bisa kita baca di dalam Lukas 1 ayat 5 dan seterusnya. Kisah itu tertulis di situ. Dia mengandung dan 5 bulan dia tidak menunjukkan diri kepada umum, tetapi pada bulan yang ke-6 datanglah malaikat yang sama kepada Maria. Jadi tadi kepada Elisabet, datang kepada Maria, saudaranya Elisabet ini. Berbicara bahwa Maria akan melahirkan seorang anak yang harus diberi nama Yesus. Kemudian Maria mengandung. Dan dalam bulan ke-6 itu pula Maria datang bertemu dengan Elisabet. Jadi kita bisa melihat jarak antara Yohanes Pembaptis itu dengan Tuhan Yesus itu ada 6 bulan. Nah, peristiwa Yom Kippur itu dapat kita hitung. Karena Yom Kippur itu selalu terjadi di antara bulan September sampai Oktober. Jadi kita bisa tahu kapan malaikat muncul kepada Zakaria. Kita bisa melihat kalender. Perhatikan di sini ada perbedaan kalender. Karena di zaman Tuhan Yesus itu kalender yang mereka pakai itu adalah kalendernya Ibrani. Perhitungannya berbeda dengan kalender yang kita pakai sekarang. Yang kita pakai sekarang itu kalender Gregorian. Itu hadir setelah Tuhan Yesus itu. Kurang lebih 1500-an. Jadi itu ada perbedaan perhitungan hari walaupun mirip-mirip. Tetapi paling tidak kita dapat mendeteksi sedikit kapan hal itu terjadi. Jadi ini adalah kalender Ibrani.
Dimulai dari bulan Nisan. Bulan Nisan ini bukan bulan Januari. Bulan Nisan ini bulan Maret. Jadi kalau kita lihat di dalam kalendernya Gregorian, itu adalah bulan Maret, bulan April. Ya, bulan Nisan ini. Jadi kita bisa mendeteksi kurang lebih dari sini. Nisan sampai kepada Adar. Ini 12 bulan juga, tetapi ada perhitungannya. Di dalam kalender Israel itu, kalender Ibrani itu ada bulan yang ke-13. Itu pada suatu waktu tertentu akan ada bulan yang ke-13. Sama dengan kita di Gregorian itu kan bulan Februari itu kan ada tanggal 28 dan ada satu titik waktu tanggal 29. Karena itu adalah suatu perputaran yang mereka hitung. Nah, dari pencatatan dari yang tadi kita lihat dari Lukas bahwa umat itu berkumpul pada perayaan Yom Kippur itu biasanya terjadi di bulan-bulan Tisri di sini. Berarti 6 bulan kemudian itu bisa kita lihat dari katakanlah kita hitung dari September, Oktober, November 1 2 3 4 5 6. Di bulan Nisan inilah. Jadi kalau di bulan Tisri ini Yohanes mulai dikandung, di bulan Nisan inilah Yesus mulai dikandung. Karena 6 bulan kemudian kan. Berarti kelahiran Yesus itu dihitung dari bulan-bulan Maret sini. Dengan perhitungan standar ya, 9 bulan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Desember. Ini kalau kita lihat dari Alkitab. Jadi ada sekitar bulan Desember. Tentu saja tidak disebutkan tanggalnya. Karena memang hal itu tidak terlalu perlu. Tapi paling tidak dari Alkitab sendiri kita bisa deteksi itu. Walaupun metode mendeteksi itu ada banyak macam, tergantung bagaimana ahlinya. Ada yang memperkirakan kelahiran Yesus itu di bulan September dan Oktober. Ada juga yang memperkirakan bahwa kelahiran Yesus itu pada bulan Juni dan Juli. Tetapi dasarnya berbeda, dasar penghitungannya. Mereka tidak menghitung dari yang saya katakan tadi, adanya Yom Kippur. Tetapi kalau kita melihat dari Alkitab, kita bisa melihat adanya hari pendamaian Yom Kippur di mana semua umat Israel berkumpul sekali setahun saja itu. Jadi Alkitab memberikan clue, tetapi tidak memberikan tanggal yang tepat. Nah, jadi dari perayaan itu kita bisa melihat bahwa Yesus lahir di sekitar bulan-bulan Desember atau November. Ya, di bulan-bulan Kislev ini. Nah sekarang pertanyaannya adalah, lalu bagaimana kita, apa message-nya dari Alkitab itu sendiri tentang Natal dan makna Natal itu? Pertanyaan utama adalah, kenapa Alkitab tidak memberikan indikasi tentang tanggal, bulan, dan tahun? Tentu saja itu berarti Alkitab tidak terlalu mementingkan hal itu. Itu yang pertama. Jadi dari sisi Tuhan, message yang diberikan tidak mementingkan tanggal, bulan, dan tahun. Dan murid-murid Yesus pun tidak sibuk menggali tanggal, bulan, dan tahun itu. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa semua peristiwa-peristiwa Yesus yang penting tidak pernah diperintahkan untuk dirayakan. Apakah itu Paskah, apakah itu hari kelahiran, apa itukah hari kebangkitan. Beda dengan hari raya Tuhan di Perjanjian Lama. Hari raya Tuhan di Perjanjian Lama itu diperintahkan untuk mereka rayakan. Tetapi ada perkataan-perkataan Tuhan ataupun perkataan Paulus bahwa peristiwa Tuhan itu baik kelahirannya, baik kematiannya maupun kebangkitannya itu harus diingat. Nah, mengingat dengan merayakan itu dua hal yang berbeda. Misalnya Tuhan katakan ketika dia membagi roti itu, ya kan? Jadikanlah ini sebagai peringatan akan aku. Itu kan peringatan akan aku. Namun kemudian gereja membuat itu suatu perayaan. Perayaan Paskah, ya kan? Jumat Agung, lalu ada kebangkitan. Gereja yang membuatnya, bukan Tuhan yang memerintahkannya. Dan kalau menurut saya, setiap gereja pasti akan melakukan hal-hal yang seperti itu. Karena itu kan suatu organisasi. Dan mereka bisa bikin hari raya apa saja. Seperti yang saya katakan tadi, bangsa Israel pun tidak diperintahkan untuk merayakan hari Hanukkah, tapi bangsa Israel membuat hari raya Hanukkah, walaupun Tuhan tidak perintahkan. Jadi itu istilahnya, hari raya itu yang buat manusia. Itu bukan perintah Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan tidak sebutkan tanggalnya. Itulah sebabnya murid-murid Yesus tidak pernah merayakannya. Walaupun mereka memperingati.
Mereka memperingati itu beda. Kalau kita merayakan, ya kita merayakan. Tapi kalau kita memperingati, artinya ada satu peristiwa yang kita taruh di dalam pemahaman kita tentang kematian, penguburan, dan sebagainya itu, kebangkitan. Makanya kita pernah bahas tentang perjamuan kudus. Di zaman rasul-rasul kan tidak seperti gereja-gereja kan. Mereka cuma datang, berkumpul, bawa makanan. Ya sudah, itu yang mereka sebut perjamuan. Tetapi kalau gereja-gereja kan nggak seperti itu. Mereka sudah manage dengan bentuk satu perayaan yang dibuat khusus. Dan itu harus setiap tahun. Kalau di zaman rasul-rasul itu bukan setiap tahun. Setiap mereka berkumpul. Untuk apa? Mengingat akan aku, tanda kutipnya. Jadi mengingat akan Yesus. Setiap mereka berkumpul. Itu perjamuan. Itu persekutuan. Itu kalau berbicara rasul-rasul. Tapi kalau bicara gereja, tidak dilakukan setiap mereka berkumpul. Tetapi dilakukannya sekali setahun. Berbeda ya. Jadi beda antara merayakan dengan mengingat. Jadi kalau dikatakan bahwa mengenai kelahiran itu adalah mengingat, maka dia tidak katakan merayakan. Dengan kata lain, sebenarnya merayakan tidak merayakan Natal itu bukan permasalahan yang diperlihatkan dari sisi Alkitab. Bukan persoalan utama, bukan inti, bukan keharusan. Itu bisa diatur, bisa dikompromikan. Makanya kita lihat tadi, gereja-gereja bisa punya tanggal yang berbeda. Gereja Ortodoks Rusia itu merayakan Natal itu tanggal 6 dan 7 Januari. Karena mereka menggunakan kalender yang berbeda dengan kalender Ibrani. Sementara gereja-gereja kita, negara itu menyatakan tanggal 25. Itu pun gereja-gerejanya beda-beda merayakannya. Ada yang tanggal 15, ada yang tanggal 24, ada yang tanggal 3 Januari. Ya sesuka mereka. Dengan kata lain itu adalah prinsipnya bisa dikompromikan kalau untuk merayakan. Jadi ini ada kebijakan-kebijakan lokal, kebijakan-kebijakan daripada penguasa-penguasa gereja. Tetapi dalam Alkitab diperlihatkan sekali lagi, tidak ada keharusan untuk merayakan. Tetapi ada perintah untuk memperingati. Mengingat, mengetahui. Jadi mengingat itu bukan hanya, oh Tuhan Yesus lahir tanggal berapa. Bukan itu yang diingat. Tapi berbicara tentang kelahirannya. Apa itu kelahirannya? Di mana Allah menjadi manusia. Di mana firman menjadi manusia. Di mana perjanjian lama akan diakhiri. Di mana seluruh nubuatan akan digenapi. Itu yang dimaksudkan dengan mengingat. Bukan hanya mengingat Yesus pernah jadi orang. Begitu. Bukan itu. Tetapi makna daripada kelahiran itu. Kenapa dia lahir? Dia lahir justru untuk mengakhiri dosa itu. Itu misinya Tuhan. Dia lahir untuk mati. Itu hal-hal di seputar kelahiran dia, di seputar kematian dia, di seputar kebangkitan dia. Itu kita harus ingat itu. Kita mengingatnya itu bukan bicara tanggalnya, bukan berbicara bulannya, bukan berbicara tempatnya, dia mati di Golgota, bukan itu intinya. Tetapi apa yang dimaksudkan dengan oleh Allah tentang kelahirannya dan kematian dan penguburannya. Itu Paulus sangat menekankan hal tersebut. Itu sebenarnya maksudnya kenapa peristiwa-peristiwa itu ditaruh di dalam Alkitab. Jadi ada di dalam Alkitab bukan untuk dirayakan peristiwa-peristiwa itu. Ada di Alkitab untuk kita mengingat, untuk kita mengetahui makna dan peranannya dan akibatnya tentu saja. Dengan adanya kematian itu apa dan dengan adanya kebangkitan itu apa. Jadi paling tidak kita bisa melihat di situ bahwa pernah suatu waktu Allah itu, pribadi Allah itu menjadi manusia. Nah kalau dia pernah, berarti sekarang dia tidak lagi menjadi manusia daging. Karena inkarnasi itu adalah satu proses yang pernah dilakukan. Kalau pernah kan berarti sudah lewat dong pernah itu. Tetapi sekarang dia sudah kembali kepada keberadaan dia yang semula, yaitu roh. Jadi bukan daging lagi. Tentu saja itu yang harus diingat. Sehingga ketika kita tanda kutipnya menyembah Allah, menyembah Yesus itu bukan pola manusia itu yang ada di dalam pikiran kita. Karena dia adalah Allah, dia adalah roh. Dia tidak bisa dilihat oleh mata manusia. Itu Yesus. Jadi dia walaupun kita hadirkan dalam pikiran kita, tetapi sekali lagi dia bukan manusia daging. Karena manusia daging sudah ditanggalkan, sudah mati dan dikuburkan. Manusia daging ini tidak pernah bangkit. Kehadiran Yesus dalam kebangkitan itu dalam roh. Makanya ketika Yesus datang kepada murid-muridnya, murid-muridnya tidak kenal dia. Kalau dia bangkit dengan daging, pasti murid-muridnya kenal.
Ketika dia datang kepada dua orang yang berjalan di Emmaus itu, murid dua orang ini pun tidak mengenal dia. Kalau dia datang kepada mereka dan dengan daging, pasti mereka mengenal dia. Dan Paulus mengatakan dengan jelas bahwa Tuhan Yesus menampakkan diri kepada 500 orang pada waktu itu. Jadi dia menampakkan diri. Karena dia Allah, tentu saja dia bisa menampakkan diri dalam wujud apa saja. Apakah dia berbicara dengan tanpa wujud atau dengan wujud, itu bukan masalah bagi Allah. Karena itu sudah dia sering lakukan di Alkitab. Bahkan dalam wujud manusia pun pernah. Kan kita sudah pernah bahas itu ya. Ketika dia menampakkan diri kepada Abraham, dia hadir dalam bentuk 3 orang. Manusia. Mereka makan. Dulu pernah ada pertanyaan seperti itu. Kalau dia bukan manusia, kok dia bisa makan ikan goreng katanya. Karena kan ada cerita itu kan, cerita dari sekolah minggu. Logika orang itu kan suka berpikir, kok bisa makan ikan goreng gitu loh. Memang cuma manusia bisa makan ikan goreng, kambing juga bisa. Apalagi Tuhan. Dan waktu dia datang pada Abraham, dalam bentuk 3 orang itu, dia juga makan. Dia ditawarkan Abraham juga makan. Jadi itu bukan hal yang perlu diperdebatkan bagaimana Allah bisa menyatakan dirinya dalam bentuk apa saja. Intinya bahwa Tuhan tidak lagi memakai jasmani ini. Yesus ini tidak ada di sorga sana dalam bentuk jasmani. Tetapi itu yang menjadi ajaran dalam kekristenan bahwa nanti dia akan datang dengan tubuh jasmani. Makanya gambar-gambarnya kan dia turun gitu dan sebagainya. Masih pakai baju lagi. Oke, saya rasa itu saja kita bisa melihat bahwa ternyata perayaan itu bukan hal yang utama. Bukan soal boleh atau tidak bolehnya. Boleh atau tidak bolehnya itu adalah hal yang bisa dikompromikan. Itu bukan hal teologis. Bukan kewajiban yang utama. Bahkan kita bisa melihat bahwa dengan adanya perayaan-perayaan Natal itu terjadi banyak sekali penyimpangan-penyimpangan. Baik dalam bentuk-bentuk perayaan Natalnya sendiri maupun dalam pengajaran message-message yang disampaikan. Misalnya contohnya adanya cerita Sinterklas. Itu kan bukan datang dari Alkitab. Adanya ajaran bahwa ada 3 orang Majus yang datang pada Yesus. Itu kan bukan datang dari Alkitab. Jadi bisa saja hal-hal penyimpangan-penyimpangan itu terjadi. Kenapa? Karena perayaan itu yang buat manusia. Nah, kalau perayaan itu yang buat manusia, tentu saja isinya akan banyak diisi oleh penguasanya. Ide-ide dari manusia ditaruh di dalamnya. Yang mereka taruh gitu. Itu pasti akan terjadi dalam setiap perayaan-perayaan. Paulus mengatakan itu Pak, kayak berjalanlah kamu dibebani dengan hari raya. Iya. Itu kan artinya memang kita sebenarnya sudah dibebaskan dari Taurat dan juga dari agama yang dari hari raya. Di dalam Kristus itu udah nggak ada, karena hari raya itu adalah gambaran Kristus ya. Ya, jadi hari raya yang ada di dalam sekarang itu hari raya agama Kristen. Itu bukan hari raya Tuhan. Kita harus bisa membedakan hari raya Tuhan dan hari raya agama Kristen. Hari raya Tuhan itu ada di dalam perjanjian lama. Itu yang sudah kita pernah bahas, ada kurang lebih 7. Yang kita bisa melihat ternyata itu adalah perjalanan tanda kutipnya keselamatan itu kan. Dari kelahiran, kebangkitan, penguburan, dan sampai kedatangan Tuhan. Itu kan ada, kita sudah bahas 7 hari raya itu. Itu hari rayanya Tuhan. Nah, hari raya yang kita rayakan dalam agama Kristen ini, agama Kristen punya hari raya. Sama dengan agama-agama lain punya hari raya. Hari raya yang dibuat oleh manusia. Tergantung siapa penguasa agamanya. Mereka punya hari raya. Jadi itu 2 hal yang berbeda. Tuhan tidak memerintahkan untuk merayakan hari raya. Tetapi ada perkataan tentang memperingati. Nah, ini 2 hal yang berbeda. Nah, ini kan dari kecil loh. Dari anak kecil kita. Dari anak kecil tuh. Udah dituangin pikiran-pikiran itu. Orang tertuju kepada bentuk-bentuk yang kayak gitu. Sinterklas. Itu diajarkan dari kecil. Anak kecil sudah punya pengharapan Sinterklas. Dia gak ingat Tuhan Yesus. Jadi merayakan itu punya bahaya. Bukan Kristus yang diberitakan. Bukan untuk orang tahu bagaimana Kristusnya. Tapi yang dikasih ajaran-ajaran lainnya. Paskah. Coba lihat Paskah. Dirayakan Paskah. Yang dibagi-bagi apa? Telur. Iya, tapi itu kan makna yang diisi. Makna yang diisi. Jadi pemberitaan itu bukan Kristus. Jadi bukan mengingat akan aku. Itu bahayanya kalau hasil kreasi manusia. Karena manusia itu bisa mengisinya dengan
apa saja yang mereka mau. Iya. Gitu. Jadi beda antara mengingat dan mengingat itu sebenarnya artinya memperhatikan apa yang Tuhan sudah lakukan. Dari kelahirannya, kematiannya, kebangkitannya. Itu apa? Itu apa? Kan kita sudah sering membahas hal itu kan. Bagaimana itu semua kan merupakan penggenapan dari perjanjian lama kan. Itu mengingat. Jadi kata mengingatnya ada dalam Alkitab, tapi kata merayakannya tidak ada. Bukan satu keharusan dan bukan harus merasa berdosa kalau tidak merayakan Natal gitu. Bebas. Karena bukan itu yang ini. Tapi kalau mau merayakan tidak ada masalah juga. Tapi itu bukan keharusan. Tetapi apa artinya kita merayakan tanpa kita mengerti? Merayakan Paskah kita nggak ngerti apa itu Paskah. Merayakan Natal kita nggak mengerti apa itu Natal. Oh saya tahu kok, itu kan Santa Claus bagi-bagi hadiah. Dari mana kita dapat pengetahuan itu? Ternyata kan bukan datang dari Alkitab. Saya tahu kok ada 3 orang Majus datang. Ternyata kan bukan datang dari Alkitab. Lalu apa yang kita mau ingat? Kalau kayak begitu, yang kita ingat justru ajaran manusia. Murid-murid Yesus saja tidak merayakan Natal. Berarti bukan Yesus yang kita kenal gitu. Iya, bukan sesuatu yang Tuhan sampaikan. Kan saya suka bilang tentang konstruk berpikir. Kalau murid-murid saja tidak punya pemahaman untuk merayakan, kenapa kita sekarang punya pemahaman merayakan? Berarti kan konstruk berpikir kita kan beda dengan murid-murid Yesus. Apakah itu Natal, apakah itu Paskah, dan kebangkitan, kan seperti itu. Jadi itu berarti konstruk berpikir. Tentu saja kita perlu mengetahui sedikit sejarah ini karena ini yang ada di sekitar kita. Jangan juga kita buta dengan apa pagan-pagan, tapi kita nggak tahu sebenarnya hal itu hanya perdebatan-perdebatan, ketetapan-ketetapan yang dibuat manusia. Dan mereka menentukan dari mana? Dari otaknya mereka kan, kemampuan nalar berpikir teologisnya. Oh yang ini benar nih. Dan ada gereja yang tidak merayakan Natal. Lah kok bisa? Silakan Bu Rani. Oh ya. Ya, ini kan bulan Desember biasa kita suka mengucapkan selamat merayakan hari raya Natal, tahun baru gitu ya. Apakah sekarang kita cuma sebaiknya kalau kita membalas orang selamat memperingati hari kelahiran Yesus atau selamat memperingati hari Natal gitu aja Pak? Ya nggak ada masalah soal ucapan sih. Yang baik aja, yang memang istilahnya kan itu hanya berbalas bagi orang yang tidak membuat orang itu merasa bagaimana aja sih sebaiknya. Itu hanya etika kalau menurut saya sih. Ya Pak, terima kasih. Iya, Jadi iya. kita ucap aja boleh aja. Iya, bebas aja. Iya, bicara ucapannya balasannya cuma thank you juga nggak masalah. Ya, terima kasih Pak. Ya, Oke. Bapak Ibu, nanti kita akan tutup